Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ade Reza Isani, NIM 1903012440 dari kelas manajemen C sore semester 3. Saya akan mempresentasikan konsep leverage dan konsep struktur modal. Yang pertama yaitu definisi leverage. Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivitas dan atau dana yang mempunyai beban tetap atau hutang saham istimewa dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimasi kekayaan pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan leverage. Fungsi leverage yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan aktiva modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan yang terakhir yang kelima yaitu untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengolahan aktiva. Pentingnya leverage bagi perusahaan. Leverage merupakan teknik penting yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan dalam melakukan pendanaan dan keputusan. Dalam hal berkaitan dengan keputusan investasi, teknik leverage juga sangat membantu. Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan bisa disebut return bagi pemilik perusahaan dengan memperbesar tingkat leverage, maka hal ini dapat berarti bahwa tingkat ketidakpastian atau uncertainty dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula. Tetapi pada saat yang sama, hal tersebut akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh. Akan tetapi semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi resiko yang dihadapi serta semakin besar return penghasilan yang diharapkan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya leverage. Memang menggunakan metode ini mampu memberikan dampak dalam dua sisi, yaitu keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan leverage. Keuntungan finansial leverage akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi yang baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaannya sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan langsung mempengaruhi ke IPS yang tinggi juga. Namun penerapan tersebut juga bisa sangat beresiko semakin tinggi. Tingkat leverage akan semakin tinggi resiko yang dihadapi serta semakin besar return atau penghasilan yang diharapkan. Dan ini kerugian leverage. Secara umum leverage keuangan merupakan aktiva pada sebuah perusahaan yang dibiayai dengan sebuah utang atau juga harta dari perusahaan yang didorong dengan hutang. Jika tingkat hutang yang dimiliki semakin besar, maka juga akan meningkatkan risiko yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan, sehingga kerugian finansial leverage akan menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk, karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan juga tidak bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman tersebut. Total utang perusahaan dibagikan dengan total aktiva, maka akan muncul yang disebut dengan leverage factor atau LF atau juga debt ratio. Jika tingkat utang semakin tinggi, maka akan muncul yang disebut dengan leverage factor. Jika utang leverage semakin tinggi,
maka bunga yang akan muncul dari utang tersebut juga akan semakin tinggi dan berdampak ke resiko keuangan yang tinggi juga. Aturan menggunakan leverage yang bisa Anda terapkan agar bisa bertahan lama dalam dunia trading. Gunakan tingkat leverage yang rendah. Gunakan trailing stop untuk melindungi modal. Ambil resiko maksimal 1% sampai 2% dari modal yang Anda miliki untuk setiap posisi yang Anda ambil. 1% sampai 2% itu cuan dalam satu hari saja. Definisi struktur modal. Struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Modal sendiri terbagi atas laba, ditahan, dan bisa juga dengan pengertian kepemilikan perusahaan. Fungsi struktur modal. Yang pertama yaitu pemanfaatan dana yang tersedia. Struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang secara strategis dan tersusun secara sistematis, membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Yang kedua, minimalisasi biaya modal. Ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian mengurangi biaya modal. Yang ketiga, maksimalisasi pengembalian. Struktur pemodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham, ekuitas, dan pemulihan biaya pinjaman. Yang keempat, peningkatan nilai perusahaan. Investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur pemodalan yang sehat, dan dengan demikian mengarah pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Yang kelima, fleksibilitas. Fleksibilitas struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi dan kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang keenam, solvabilitas atau posisi likuiditas. Struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utangnya tidak direncanakan, menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang ketujuh yaitu minimalisasi resiko keuangan, menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar, membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan resiko. Terakhir, 8, pengendalian tidak terganggu. Untuk perusahaan yang memiliki dana utang, struktur pemodalan yang baik memberi mereka pengurangan pajak, manfaat, dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman. Tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, kesimpulan, dengan adanya leverage dapat meningkatkan dana maksimal kekayaan dari pemilik perusahaan itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan dana dapat menggunakan modal sendiri dan juga dari hutang atau modal pinjaman. Leverage timbul karena perusahaan menggunakan aktivitas tetap yang menyebabkan harus membayar biaya tetap dan menggunakan hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban. Teori struktur modal menjelaskan kebijakan pembelajaran jangka panjang dapat mempengaruhi nilai modal perusahaan. Jika modal perusahaan dan harga pasar saham perusahaan. Terima kasih.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.